kita dapat kasih karunia itu didasarkan pada amal perbuatan ketika kita hidup. Makanya setelah iman kan pertobatan. Makanya pertobatan itu sebenarnya bentuk bagaimana kita mengakui kesalahan-kesalahan kita dengan cara bertobat, sehingga baru kita bisa dapat kasih karunia itu. Artinya bukan begitu konsepnya. Jadi apa itu anugerah yang tidak dapat ditolak ya? Apa itu kasih karunia ya? Itu diberikan Allah kepada manusia yang sebenarnya sama sekali tidak layak menerima. Karena apa? Sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, aduh, sebentar nih saya telepon nih. Ntar dulu ya. Ntar. Penting. Saya jawab gini Bang Jiko. Di dalam iman kekristenan, seorang manusia satu kali aja berbuat dosa, dia sudah kehilangan kekudusan. Nah, oleh karena itu dibutuhkan kasih karunia Allah yang mengampuni. Nah, kemudian kami orang Kristen percaya salib itu melambangkan dua hal. Satu, kasih Allah kepada dunia ini, ya, karena dia ingin menyelamatkan manusia yang sangat dia kasihi. Karena satu-satunya ciptaan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah kan hanya manusia. Salib juga melambangkan, menunjukkan keadilan Allah. Kalau misalnya kita berdosa tanpa ada satu penghukuman, itu Allah tidak adil. Saya ambil kasih contoh gini Bang Ciko. Di abad ke-19 di daerah Rusia, di zaman perang gitu Bang, ada seorang jenderal namanya saya lupa itu ya. Ini jenderal terkenal Bang. Jadi di zaman perang itu di kota itu ransum itu kan penting sekali. Nah, ransum ini sering dicuri, makanannya sering dicuri. Sehingga si jenderal ini kemudian mengeluarkan satu peraturan, pokoknya setiap orang yang kedapatan mencuri akan dihukum cambuk 10 kali. Nah, satu hari datang prajurit melapor, jenderal, ini pencurinya udah ketangkap. Wah, jenderalnya senang. Cuma si prajurit melapor, tapi jenderal ini yang mencuri adalah ibu Anda sendiri loh, yang udah berumur 70 lebih. Si jenderal tetap mengatakan, oke, besok pagi-pagi jam 7 dihadirkan ke alun-alun kota. Hukuman akan kita jalankan. Nah, besok ya paginya singkat cerita ibunya dihadirkan dan jenderal itu di sana. Para prajurit dan warga kota dikumpulkan. Kemudian orang mulailah berbisik, wah ini jenderal sadis sekali nih. Ibunya sendiri ya, yang udah tua begitu, mau dia hukum cambuk. Nggak ada cinta kasihnya ini nggak bisa jadi seorang pemimpin kita. Kemudian prajurit lain mengatakan juga, tapi kalau dia tidak pukul, dia nggak adil loh. Masa keluarganya sendiri kalau mencuri dia bebaskan? Coba kalau kita yang ketangkap, dicambuk tetap. Nah, menjelang jam 7, waktu sang jenderal maju ke depan, dia mengatakan begini, ini ibu saya yang udah tua. Nah, tidak akan sanggup untuk menerima hukuman cambuk ini. Jadi karena saya yang kuat, saya menggantikan ibu saya. Jadi akhirnya si jenderal dicambuk dan ibunya tidak. Nah, itulah Bang Jiko, kira-kira konsep tentang kasih ilahi itu tidak bisa bertentangan dengan keadilannya juga. Jadi dengan satu tindakan seperti itu, kasih dan keadilan Allah bisa ditegakkan. Nah, sama seperti salib juga seperti itu. Gitu Bang Jiko. Jadi kemudian kita manusia yang kemudian mendapat kesadaran pentingnya kasih, ya ajaran kasih itu, kita tahu dengan kita memiliki kasih, kita kan bisa melihat dunia ini dengan lebih jernih. Karena kita melepaskan keakuan kita. Karena keakuan kita ini yang akhirnya mendatangkan kotoran-kotoran batin, Bang Jiko. Apa kotoran batin itu? Karena keakuan kita jadi serakah.
Karena keakuan kita jadi khawatir juga, kita takut. Karena kita kekurangan nanti. Karena keakuan kita bisa membenci, kita bisa dendam. Nah, semua kotoran batin ini yang akhirnya membuat kita tidak bisa melihat dunia ini dengan jernih. Tetapi kalau kita melepaskan keakuan, artinya kita memiliki kasih yang sempurna itu, kita bisa melihat dunia ini dengan lebih jernih. Setiap keputusan kita, dasarnya adalah akal sehat kita, tidak dipengaruhi lagi oleh kotoran-kotoran batin itu. Nah, kalau kita udah tahu kita bisa mengambil tindakan dengan lebih baik, jadi manusia optimal dengan itu, ya, dengan kasih, masa kita nggak mau menjalankannya, Bang Jiko? Tentu secara akal sehat kita akan melakukan itu, karena itu yang pada akhirnya menjadikan kita nih semua manusia optimal, Bang Jiko. Nah, sampai sampai situ dulu, Bang. Makasih. Ya, saya tanggapi dulu. Menarik saya kira yang disampaikan Pak Biasa Aja tadi. Jadi semua yang disampaikan Pak Biasa Aja tadi itu saya setuju. Saya setuju semua itu. Bahkan ketika Pak Biasa Aja menjelaskan itu dengan menggunakan simbol salib pun saya setuju. Sekalipun saya tidak mengimani Kristen gitu kan. Tapi saya bisa memahami salib sebagai simbol hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Itu juga saya bisa. Sebab begini Bang Biasa Aja, saya pernah diajarin sama teman Kristen saya juga di Komal ini juga, itu dia menjelaskan itu juga. Tiang salib itu melambangkan hubungan secara vertikal dan secara horizontal. Jadi tiangnya itu menunjukkan bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Nah, di situ kasih karunia ya kan. Tetapi palangnya itu menunjukkan hubungan sesama manusia. Nah, hubungan sesama manusia inilah yang kemudian juga yang dikatakan oleh Bang Biasa Aja tadi sebagai keadilan. Itu kita harus berbuat adil sehingga ketika ada manusia dalam hubungannya dengan manusia lain dia tidak adil, dia membunuh, berzina, memperkosa, mencuri, artinya dia tidak akan mendapatkan kasih karunia yang bersifat vertikal itu. Nah, sehingga dalam hal ini saya mengatakan bahwa kasih karunia sebagai konsep keselamatan itu seharusnya tidak berdiri sendiri. Dia juga sangat ditentukan dengan filosofi salib itu. Salib ini kan ada palang, tiang yang menghadap ke atas, dan palangnya itu yang bersifat horizontal, yang kemudian menentukan kita untuk mendapatkan kasih karunia itu. Sehingga ketika ada manusia yang berbuat zolim terhadap manusia yang lain, maka pasti dia tidak akan mendapatkan kasih karunia Tuhan itu yang sifatnya vertikal itu. Nah, itulah yang selalu saya agak kurang sepakat dengan teman-teman Kristiani ketika menjelaskan konsep kasih karunia itu lepas dari perbuatan kita ketika hidup di dunia. Makanya saya diajarin juga sama Pastor PS Ben, itu kasih karunia itu ditentukan oleh 5 hal. Iman, pertobatan, kemudian pembaptisan, kemudian roh, dan pemuridan. Nah, yang kedua itu, pertobatan itu sebenarnya menunjukkan bagaimana pentingnya seorang Kristiani itu berbuat baik. Sehingga ketika dia tidak berbuat baik, dia harus bertobat. Ketika dia tidak sempat bertobat semasa hidupnya, mustahil dia mendapatkan kasih karunia Tuhan. Sebab pasti teman-teman Kristiani mengatakan, tidak semua Kristen itu pasti mendapatkan keselamatan kalau hidupnya itu penuh dengan dosa dan dia tidak sempat bertobat. Artinya perbuatan baik itu menentukan mendapatkan kasih karunia, barulah bisa selamat. Begitu Pak, biasa aja. Apa dulu tuh yang baru masuk, kita sapa dulu Pak Holi. Ya, shalom. Shalom Pak. Siapa itu? Aku lupa. Aku susah baca namanya Pak. Shalom Pak. Pak Harto ini, pendeta ini. Shalom. Salam, Ya, Pak. Salam Pancasila. Salam toleransi. Salam. Tokia. Ya, terima kasih kawan Anda hadir di rumah ini.
perkataan Anda menandakan Anda adalah cerdas, punya intelektual yang tinggi, dan saya suka. Terima kasih. Terima kasih Iya, kembali Pak Harto. Oke, bukan Saya apa? saya tertarik silakan. itu mengomentari sedikit itu ya, tapi nggak tahu nih Pak biasa saja mau dilanjut, silakan Pak biasa saja kalau mau dilanjut. Ya mungkin saya dikit lah ya. Jadi Bang Jiko, antara kasih karunia sama kasih itu nggak bisa dipisahkan Bang. Ya cuman memang dalam kekristenan kami memandang Allah itu yang lebih dulu mengasihi kita sehingga dia mengampuni kita. Tetapi kita tetap menjalankan kasih itu karena dengan kasih itu untuk kebaikan kita gitu. Karena memang semua itu diajarkan kepada kita adalah untuk kebaikan kita. Ya, salah satunya kasih itu. Makanya di 1 Yohanes 4 ayat 16 dikatakan Allah adalah kasih. Barang siapa hidup dalam kasih, ya ia hidup dalam Allah dan Allah dalam dia. Artinya kalau kita Bang Jiko mampu hidup di dalam kasih yang sempurna, kasih yang tulus gitu ya, kita menyatu sama Allah itu sendiri. Tetapi memang Alkitab juga menuliskan ya, selama manusia hidup di dunia ini tidak akan ada orang yang mampu hidup dengan sempurna itu Bang Jiko. Nah kemudian Bang Jiko, kalau kita keselamatan kita tergantung kepada perbuatan kita, ini jadi satu masalah kalau bagi saya Bang Jiko. Artinya kita tidak mengandalkan lagi kepada Allah nantinya. Takutnya begitu juga ya Bang Jiko ya. Kemudian orang yang merasa dia lebih baik, dia akan jadi sombong. Nah, kekristenan kalau saya melihat kenapa kita mengajarkan kasih karunia itulah yang menyelamatkan, bukan perbuatan baik Anda. Jadi manusia yang hidup di dunia ini jangan ada yang sombong, jangan menghakimi sesama, karena pada dasarnya kita semua orang berdosa. Nah, itu dari saya. Mungkin Bapak yang satu mau nambahin abolismen. Izin sedikit saya tambahkan ya, teman-teman ya. Ya, silakan. Jadi menurut saya, Yesus Kristus membawa kabar gembira ke dunia ini dengan apa? Keselamatan. Absolut. Namun, untuk menuju keselamatan itu, ada proses yang harus dijalankan oleh pengikut Yesus. Apa itu? Pengajarannya, hukum kasihnya, dan pertobatan. Itulah yang dinamakan proses. Tetapi keselamatan itu pasti. Ketika kita setia dengan Yesus Kristus, berikut firman-Nya, berikut pengampunan dosa lewat pertobatan, maka kita akan menjadi pribadi yang baik dan diubah menjadi pribadi yang baik seiring waktu, dan kita akan menjadi orang benar di hadapannya. Kenapa saya katakan pertobatan sangat-sangatlah lebih terpenting di dalam karya keselamatan dari Yesus Kristus. Yang pertama adalah, bukankah kita semua manusia ini terlahir dengan banyak dosa di dalam iman kekristenan kami, karena kami mempunyai dosa warisan dari Adam dan Hawa. Tetapi Yesus Kristus sudah menggenapinya di dalam perjanjian baru lewat sang firman Yesus Kristus. Oke, kenapa ini pertobatan sangat-sangat terpenting di dalam kekristenan? Saya boleh mengatakan, ketika Yesus Kristus di dalam penyaliban, ada salah satu dari 3 yang mengakui dan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah Bapa. Dan dengan setulus hatinya, dia percaya. Dan kata Yesus kepada dia apa? Hari ini juga engkau bersamaku di kerajaan Allah Bapa di surga. Itulah pentingnya kita harus ada pertobatan. Kenapa juga saya harus mengatakan itu?
24 jam satu hari, kali 60 menit, kali 60 detik, di mana kita melakukan kesalahan dan dosa itu. Mari kita untuk menjadi pribadi yang baik, selalu untuk mengingat apa yang kita lakukan hari ini, agar kita freedom, merdeka dengan kesalahan dan dosa kita. Terima kasih. Lanjut teman-teman. Silakan Pak Abolisman, mungkin ada mau ditambahkan sebelum saya tanggapi. Iya, saya nanggapi sedikit aja. Kasih karunia itu secara singkat sebetulnya kan pemberian. Pemberian itu kan tidak bersyarat sebetulnya kalau namanya pemberian. Jadi kan orang yang tidak layak gitu ya, sebetulnya kan tidak layak, tapi diberikan sesuatu gitu, dilayakkan gitu, dijadikan layak gitu. Tadinya ini manusia ini tidak layak, tapi dilayakkan, diberikan keselamatan. Ya itulah kasih karunia sebetulnya. Nah, kalau perbuatan baik itu sebetulnya cerminan dari kasih karunia itu, gitu. Karena kasih karunia itu tanpa ada buah, gitu ya. Ketika orang misalnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, begitu, tapi dia hanya beriman, tapi dia tidak berbuah, gitu. Tidak ada buahnya, gitu, dalam hidup dia, ya. Ya itu iman yang kosong, iman yang mati jadinya. Itu akan dibuang, ditebang, akan dibakar, gitu loh. Jadi kalau dibilang apakah kasih karunia itu bersyarat, sebetulnya tidak bersyarat, tetapi perbuatan baik itu tanda bahwa seseorang memang dia menerima kasih karunia itu, dia mampu merespon apa yang diberikan Allah itu dengan dia mengucap syukur, gitu. Mengucap syukur yaitu dia mau, karena statusnya berubah kan, statusnya disebut sebagai anak-anak Allah, anak-anak terang, gitu. Nah, orang yang hidup dalam terang ya harus menunjukkan buah-buah terang, bukan lagi buah-buah kegelapan, begitu. Jadi saya sepakat ya tadi yang Pak biasa saja sudah sampaikan lengkap itu. Saya cuma nambahin sedikit aja. Silakan Pak Jiko. Iya, bagaimana ya? Iya. Sebenarnya saya bisa memahami itu. Cuman di kesimpulannya itu yang Iya, saya memahami iman Kristiani ini kan, ya dianggap sebagai lahir baru itu karena ya Adam sudah berbuat dosa terlebih dahulu, sehingga dengan Yesus ditebus disalib untuk menebus dosa-dosa manusia, itulah yang kemudian disebut dengan lahir baru, dan itulah kasih karunia itu kan. Tapi kan persoalannya bukan berarti ketika Yesus sudah ditebus itu umat Kristiani itu dibolehkan berbuat jahat, kan tidak. Artinya implisit gitu ya, bahwa seorang yang menganut agama Kristiani itu punya kewajiban implisit ya, bukan eksplisit. Implisit di dalamnya itu harus berbuat baik. Hanyalah orang yang berbuat baik yang bisa dikatakan sebagai Kristen sejati. Nah, ini juga berdampak berkonsekuensi logik ketika saya melihat oknum Kristen dia berbuat jahat, maka saya bisa mengklaim dia, kamu bukan Kristen, kamu bukan yang mengimani Yesus. Itu persoalannya kalau menyamakan orang yang beriman itu sudah pasti berbuat baik. Sebab sekalipun orang tidak beriman, baik itu Islam, Kristen, Hindu, ateis katakan, kan pada dasarnya juga mereka bisa berbuat baik tanpa harus mengimani salah satu Tuhan yang kita yakini. Artinya menurut saya, iman itu sebenarnya berdiri sendiri. Perbuatan baik itu berdiri sendiri. Tetapi untuk mendapatkan kasih karunia sebagai jalan keselamatan, itu harus ditentukan oleh iman dan perbuatan baik. Sehingga dalam hal ini saya mengatakan bahwa kasih karunia ini sebagai konsep keselamatan
itu ditentukan selain iman juga perbuatan baik. Yang menyebabkan kita berbeda di dalam melihat ini karena teman-teman Kristiani itu menyamakan bahwa seorang Kristiani yang mengimani Yesus sebagai Tuhan sudah pasti berbuat baik. Sementara realitasnya tidak demikian. Termasuk story maker ini, menurut saya banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebagai penganut Kristen. Artinya dalam hal itu saya bisa mengatakan story maker bukan orang Kristen. Sebab seorang Kristen yang mengimani Yesus sebagai Tuhan mustahil dia menghina nabi saya. Begitu. Sehingga kesimpulan saya tetap saja kasih karunia itu diperoleh oleh penganut Kristen itu ditentukan oleh perbuatan baiknya. Kalaupun dia tidak sempat berbuat baik di dunia, ketika dia melakukan pertobatan, maka dia juga akan mendapatkan kasih karunia. Makanya saya mengambil contoh kasus Sambo, seorang penganut Kristen. Dia melakukan kesalahan, tetapi dengan kesalahan itu kemudian dia dihukum dan diberikan kesempatan hidup yang kedua kalinya karena PK-nya, peninjauan kembali, dia itu dibebaskan dari hukuman mati menjadi seumur hidup. Harusnya dia bertobat. Sehingga dengan dia bertobat itu, akhirnya dia bisa memperoleh kasih karunia itu. Sehingga dia bisa selamat nanti sebagai penganut ajaran Kristiani. Jadi mohon maaf, Bang Storymaker, saya langsung mengambil contoh kasus saja. Sebab Bang Maker ini saya anggap sebagai oknum Kristen dan dia bukan Kristen sejati. Dia banyak membuat saya sakit hati ketika berdialog, berdebat, berdiskusi karena menyerang agama saya. Sebab saya yakin Yesus Kristus tidak mengajarkan untuk menghina sesembahan orang lain. Begitu. Ya, saya tanggapin Bang Ciko. Jadi benar Bang Ciko ya. Iman tanpa perbuatan kan pada hakikatnya adalah mati gitu ya. Jadi sekali lagi orang yang mengaku beriman kepada Kristus tentu juga akan tercermin dari buah-buah ya dari yang dia lakukan Bang Ciko. Nah tadi misalnya Bang Ciko ambil contoh Sambo gitu ya. Sambo tentu kalau kita lihat pada saat dia melakukan itu, saya anggap dia bukan orang beriman. Dia nggak punya iman pada Yesus, sehingga dia harus membunuh orang. Walaupun dia mengaku pengikut Kristus, tapi kita bisa melihat dari apa yang dilakukan, dia bukan orang beriman. Nah, kemudian pertanyaan muncul, walaupun dia sudah melakukan kejahatan sebesar itu, kemudian kalau dia bertobat, apakah dia memperoleh kasih karunia? Tentu dia memperoleh kasih karunia. Tapi Bang Jiko ingat, Tuhan itu tahu hati kita paling dalam, apakah kita betul-betul bertobat atau tidak. Kalau kita hanya di mulut mengatakan bertobat, ya kan, kemudian di hati kita sebenarnya belum bertobat, ya Allah itu maha tahu. Ya, jadi jawaban saya begitu Bang Jiko, iman itu tentu harus dibarengin dengan perbuatan. Dosa sebesar apapun, segelap apapun dikatakan, kalau kita betul-betul bertobat dan Allah tahu, karena dia maha tahu, kita akan diampuni. Gitu Bang Jiko. Pak, biasa aja sebelum teman-teman lain menambahkan, bisakah saya mengganti istilah iman ini dengan perbuatan baik itu sendiri? Nggak bisa Bang Jiko. Nggak bisa ya? Karena gini Bang Jiko, perbuatan baik, misalnya Bang Jiko ya, ada orang yang membagi-bagikan sembako kepada orang miskin, dia kan berbuat baik. Apakah dasarnya karena kasih? Belum tentu Bang Jiko. Bisa juga karena dia lagi mau mencari suara. Keren. Benar kan? Iya. Jadi perbuatan baik belum tentu dasarnya dari kasih. Tetapi orang yang di hatinya ada kasih, pasti dia akan melakukan hal yang baik. Makanya Bang Jiko di dalam kekristenan mengutamakan sumbernya dulu kita perbaiki. Kata Yesus, ya, orang yang percaya kepada Yesus, yang beriman, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Tetapi dari dalam hati jugalah timbul segala macam percabulan, keserakahan, dan segala macam dosa itu yang menajiskan kita Bang Jiko. Karena di hati inilah sumber semua kejahatan dan kebaikan itu.
Jadi itu yang harus kita perbaiki dulu Bang Jiko. Bukan hal-hal yang bersifat syariat. Makanya Bang Jiko, saya kalau sama Pak Nur ya, kalau Bang Jiko pernah tahu, dia kan muslim yang pada marifat gitu ya Bang Jiko. Dia punya aliran marifat ya, tasawuf gitu ya, jalan untuk menyatu dengan sang pencipta. Itu dia sangat memahami apa yang saya katakan Bang Jiko. Nah sehingga kalau kita bahas sama dia tidak bertanya lagi Allahmu 1, 2, atau 3. Tidak. Tetapi pertanyaan Allah yang kamu sembah itu seperti apa? Kebagaimanaan Allahmu seperti apa? Kalau kita mengenal Allah yang kita sembah, ya, kita tahu bagaimana kita menyatu dengan Sang Pencipta. Gitu Bang Jiko, terima kasih. Dikit lagi saya tambahkan ya kawan-kawan ya. Di dalam kekristenan ada free will yang berketetapan. Artinya bukan free will yang seluas-luasnya. Itu menurut saya. Karena menurut saya juga hidup ini pilihan. Mau kita menjadi orang benar atau mau kita menjadi orang bersalah. Oke, saya coba naikkan topik pembicaraan kita ke atas. Di zaman Yesus, dari sekian banyak murid, ada 12 orang. Dengan setianya mengikuti Yesus Kristus sebagai guru. Tetapi, di perjalanan waktu, Yudas memilih untuk menjadi pengkhianat. Yang kedua, ketika Petrus menyangkal Yesus Kristus 3 kali saat mau penyaliban, Yesus berkata kepada Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku. Dan itu tertulis di dalam firman Tuhan di Alkitab. Yang kedua, firman Tuhan juga berkata, jangan cobai aku. Kata pencobaan ini adalah bisa untuk pelanggaran ketetapan, bisa untuk menjadi penyesat. Karena apa? Binasa adalah jawaban daripada pencobaan. Nah, kembali kepada yang kita bicarakan tadi, itu pertobatanlah dan mohon pengampunanlah yang bisa menyelamatkan manusia itu sendiri. Tentang siapakah yang menjadi pilihan Tuhan untuk masuk di dalam kerajaan surga, disitulah orang banyak di bumi ini memilih dengan segala apa yang sudah diberitakan oleh Yesus Kristus di bumi ini berikut pengajarannya, firman-Nya. Tapi saya juga tadi ada sedikit pembicaraan coki tentang public figure seseorang siapapun dia. Menurut saya juga, apakah kalau dia punya identitas Kristen, agama Kristen sudah masuk surga? Tidak. Contoh, sebagai orang beriman, ketika dia duduk di belakang dengan baper pakaian baju baru, sepatu baru, habis itu duduk di belakang tidur, habis tidur amin, 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 pulang. Saya rasa dia itu juga bukan manusia yang benar. Ini secara firman loh, secara rohani, belum kelakuan ini. Betul? Nah, apakah mereka ini bahagian daripada orang bersalah? Jawabannya yes. Itu tadi. Belum lagi ditambah kelakuan dia, perkataan dia di dunia nyata yang penuh dengan sandiwara, di mana setiap saat, waktu, dan jam, hari, tahun, bulan banyak dosa dan juga kesalahan. Tetapi hukum kasih Tuhan itu selalu nyata. Dengan apa? Kasihilah sesamamu. Doakanlah
musuhmu dan juga orang-orang yang menyakiti kamu, agar kamu, artinya pengertiannya yang saya boleh terjemahkan, agar kita bisa merdeka dengan apa yang sudah dibuatkan kepada kita. Karena hanya lewat pertobatanlah dan pengampunan dari Tuhanlah yang mengubah hidup kita menjadi pribadi yang baik dan lebih baik lagi. Terima kasih. Sambung teman-teman. Ya, shalom. Shalom. Mungkin Shalom. saya bisa tambahkan ya, kata pertobatan perlu diperjelas lagi. Pertobatan itu kalau menurut saya adalah hidupnya kesadaran gitu. Kesadaran untuk berbuat yang lebih baik lagi kepada Sang Pencipta, berbuat baik, kesadaran untuk berbuat baik kepada sesama. Jadi kesadaran itu. Jadi kalau bagi saya mungkin perlu diperjelas gitu. Pertobatan itu adalah hidupnya kesadaran gitu. Nah, orang yang hidup kesadarannya untuk berbuat baik kepada mengasihi penciptanya dan sesamanya, orang ini bisa enggak suatu waktu dia melakukan sebuah terpleset lah katakan, bisa. Orang yang hidup kesadarannya dan dia terpleset, disitulah kasih karunia itu berlaku bagi dia. Kira-kira mungkin sedikit itu aja yang bisa saya sampaikan dulu. Iya. Silakan. Iya, Pak boleh. Boleh ya, sebentar sedikit Iya. Ini. Ukuran perbuatan baik ini kan bicara nilai gitu ya. Jadi kalau bicara perbuatan baik, maka bicara nilai, dan nilai itu kan bisa saja subjektif, begitu kan? Karena perbuatan baik antar sesama koruptor itu buat koruptor lain baik, tetapi buat orang yang tidak koruptor itu tidak baik. Jadi perbuatan baik ini berbicara nilai dan itu bisa subjektif gitu. Sementara ukuran yang diberikan Yesus itu ya, itu berbeda dengan dunia ini. Terbalik daripada yang umum dalam dunia gitu. Karena gini, dunia itu kan selalu mengharapkan timbal balik yang cenderung sama gitu kan. Tapi kalau Yesus itu lebih maju lagi yang tidak seperti yang standar dunia terapkan. Kalau bicara perbuatan ya, ini masih di ranah perbuatan. Karena 10 perintah Allah itu bekerja hanya dalam ranah daging gitu, bukan dalam ranah roh. Maka pikiran tidak bisa dihakimi kan. Dalam hukum itu yang namanya pikiran nggak bisa dihakimi kalau actus reusnya nggak ada, perbuatannya nggak ada. Saya misalnya berpikir tentang istri orang begitu ya, kan hanya pikiran saya yang salah. Tapi bagaimana membuktikan, pengadilan membuktikan saya bersalah? Nggak bisa. Kan begitu. Hanya Allah yang bisa membuktikan saya bersalah. Karena Allah bisa melihat jauh ke dalam diri saya, ke dalam hati saya. Begitu. Jadi, sementara hukum kasih karunia, hukum kerajaan Allah yang berlandaskan kasih karunia yang dijelaskan Yesus ya, yang diberikan Yesus sebagai penggenapan Taurat itu ukurannya bukan lagi dalam ranah fisik, bukan dalam ranah daging, tetapi dalam ranah roh. Makanya Yesus berkata begini, kamu telah mendengar firman jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang perempuan dan menginginkannya, dia sudah berzina dengan perempuan itu dalam hatinya. Jadi Yesus memandang pikiran saja itu ketika sudah berpikir yang kotor tentang seorang wanita, itu dianggap berzina gitu loh. Sudah dianggap bersalah, sudah divonis bersalah loh sama Yesus. Ukuran itu berbeda, tidak ada hukum di dunia ini yang bisa mengadili pikiran. Tetapi kasih karunia itu tidak bisa lepas dari keadilan juga. Seperti tadi Pak biasa saja sudah jelaskan, sebetulnya cukup panjang ya gitu. Saya hanya menambahkan sedikit. Jadi
ada beda Pak antara hidup dalam Taurat, yaitu hukum pasif, karena 10 perintah Allah itu hukum yang bereaksi ketika ada pelanggaran. Kalau Anda tidak membunuh, ya hukum itu nggak akan berguna buat Anda, kan begitu. Nah, tetapi hukum kasih karunia ini hukum yang aktif, hukum yang bisa dilakukan dan harus dilakukan sehari-hari. Kalau hukum 10 perintah itu kan dibilang jangan, kebanyakan jangan. Nggak bisa dilakukan, cenderung kan begitu kan. Gitu. Jadi ada hukum pasif, ada hukum aktif. Saya menamainya begitu ya, gitu. Ketika orang tidak mau hidup dalam hukum aktif, maka dia hidup dalam hukum pasif. Ketika orang nggak mau mengasihi orang lain, maka dia akan hidup dalam Taurat. Tinggal tunggu waktu saja. Karena manusia ini makhluk sosial. Someday dia akan jatuh. Terlepas dari dosa itu yang ada di 10 itu atau dosa yang lain gitu. Karena apa? Karena dosa itu ada penyebabnya, ada akarnya gitu loh. Seperti itu. Jadi itu mungkin ya yang bisa saya tambahkan sedikit itu dulu. Silakan. Lanjut Pak Jiko. Iya. Iya, sebenarnya kalau saya menyelami ini penyampaian dari teman-teman narasumber Kristen di dalam melihat ajaran Kristen ini sebenarnya ajaran apa ya? Ajaran sufi begitu ya Pak, biasa aja ya. Ajaran orang-orang yang marifat gitu ya. Betul. Ya sufi, tasawuf begitu, tasawuf. Ya sebenarnya kalau ini diimplementasikan di dalam dunia realitas sesuai dengan konsep, saya kira ya dunia ini akan damai sejahtera gitu ya, damai sejahtera. Tengah surga Bang Jiko. Ya iya. Dan memang kalau saya selami ajaran Kristen ini dia lebih kepada kesadaran, karena memang dengan kedatangan Yesus ini kan menggenapi sehingga hukum-hukum Taurat tadi meminjam istilahnya Pak Abulisman itu hukum pasif ya kan, dengan kedatangan Yesus ini berubah menjadi hukum aktif, dalam artian ajaran kasih itu harus dilaksanakan tanpa harus takut, tanpa harus melihat sanksinya begitu kan. Betul, Kita sebagai kita sebagai manusia ini kan kadang-kadang mau berbuat baik itu hanya takut karena sanksi kan begitu. Nah itulah yang mungkin diceritakan dalam hukum Taurat itu. Siapa yang berbuat jahat pasti ada sanksinya. Makanya mata balas mata, nyawa bayar nyawa. Tapi dengan kedatangan Yesus ini ya betul berubah, yang tadinya pasif menunggu terjadinya pelanggaran, ada hukuman, berubah menjadi ajaran kasih, di mana ajaran kasih ini itu dia lebih bersifat aktif. Kita yang proaktif untuk mengimplementasikan nilai-nilai kebaikan itu, nilai. Ya, betul itu nilai. Iya, jadi ini harusnya Bang Maker ini berat jangan ya. Jiko. Menurut saya Bang Maker. Enggak, dari tadi dia Jangan narasi nyerang dulu dong, Bang pribadi. Maker. Jangan cuma tahu bahas-bahas Itulah, Al-Quran. Bang Siko, kan dari awal saya sudah buka koma. Keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Setiap orang punya nalar berpikir. Kenapa ada sesuatu yang harus dijadikan alasan dasar beriman? Ini dulu dipikirkan. Dalam dasar beriman itu banyak nggak hal yang bertentangan secara fakta sejarah dan akal budi. Kalau sudah jauh dari sejarah, jauh dari akal budi, tinggalkan. Mengapa kita harus menaruhkan sesuatu yang kita bawa sampai mati, yang sejarah pun salah dan akal budi pun jadi hancur-hancuran? Itu saja. Kekristenan menyampaikan itu semua dengan sangat baik. Bagaimana pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi dan manusia sebagai penguasa. Ini kan harus ditahu kenapa Tuhan menciptakan manusia. Kalau tidak mengerti juga, ini saya bilang tadi, apa yang mau dipertahankan sampai mati?
Kekristenan mengatakan manusia itu diciptakan untuk menjadi penguasa. Penguasa di mana? Di bumi. Dengan kondisi seperti itu, dengan kondisi dia harus tidak berdosa, harus kudus sama seperti Tuhan yang penciptanya kudus. Karena Allah yang Maha Kudus tidak bisa bersama-sama yang tidak kudus. Kenapa iblis itu, malaikat yang jatuh itu harus dibuang? Karena tidak kudus. Di manakah iblis hidup? Jauh dari Allah. Karena Allah itu kudus. Konsep ini harus diperhatikan. Bagaimana manusia waktu jatuh dalam dosa tidak kudus. Sama seperti iblis yang jatuh, malaikat yang jatuh dalam dosa. Jauh dari Tuhan, karena Maha Kudus itu. Bagaimana yang tidak kudus ini menjadi kudus? Nah, ini pertanyaannya. Nah, ini yang dicari-cari orang dari sejarah, dari akal budi. Sejarah, kalau sudah gagal sejarah, sudahlah, nggak usah percaya lagi. Tinggalkan saja. Sejarah aja salah. Kenapa? Karena secara pengetahuan tidak sanggup manusia itu memenuhi kebutuhannya. Kecuali saat ini, karena sudah ada komputer. Dulu bro, susah bro menulis sesuatu bro. Kenapa? Data atau sumber yang dia mau tuliskan itu sedikit. Kalau sekarang lumayan, karena komputer sudah ada. Tetapi dulu tidak seperti ini bro. Maka kalau orang mempunyai suatu kepercayaan yang jauh dari fakta sejarah, tinggalkan. Kedua, akal budi. Secara akal budi kita tahu perbuatan yang kita percaya ini jauh sebagai manusia yang normal, jauh dari ke adab yang kita percayai. Tinggalkan. Tidak mungkin situ ada keselamatan yang bisa mengubah manusia yang tidak sempurna, yang tidak kudus dan menjadi kudus. Dalam kekristenan mengajarkan kamu bisa dikuduskan dengan satu persembahan korban yang kudus. Dari awalnya, dari zaman Adam sampai datang Yesus Kristus, itu mereka Israel mengenal namanya korban persembahan. Nah, makanya kedatangan Yesus Kristus itulah korban persembahan yang kudus, yang tidak bercacat celah, yang bisa menghapuskan dosa, yang bisa mentahirkan manusia yang tidak berdosa menjadi tahir. Supaya apa? Supaya mereka yang tahir ini bisa hidup bersama-sama dengan Allah yang kudus. Sederhana kok dalam kekristenan. Ini saya tawarkan berkali-kali, tapi kamu tidak mendengar. Kamu bilang saya mau ujar agama kamu. Apa yang perlu saya ujar agama kamu? 5 perak pun saya nggak dapat, Jiko. 5 perak saya pun nggak dapat, Jiko. Benar. Saya tambahin ya, karena saya sayang kamu aja saya beritahu ini. Silakan. Ya, saya kembali tadi Bang Jiko sama tadi Bang siapa mengutip kata kesadaran ya. Itulah Bang sebenarnya inti dari kekristenan adalah kesadaran. Masa lalu udah berlalu, tidak bisa kita ubah. Ya, Bang Joni ya. Masa lalu udah berlalu. Ya, itu tidak bisa kita ubah ya. Tidak perlu kita sesali. Masa depan jangan ditakuti. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin kalau kita mau percaya, Anda tidak usah pikir tentang neraka lagi. Karena surga atau kembali kepada Dia itu adalah jaminan. Sehingga kita berdiri di posisi kita sekarang, kita sadari apa hal terbaik yang bisa kita lakukan. Bagaimana kita melihat hal terbaik itu dan kesadaran ini? Ya tadi Bang, ya kotoran-kotoran batin itu harus disingkirkan dulu. Apa yang menyebabkan kotoran batin? Ya kembali lagi tadi, keakuan, kepentingan diri sendiri. Ya, tidak ada kasih. Ya, keakuan kepentingan diri sendiri adalah lawan dari kasih gitu loh. Kalau ada kasih, ya kita mampu menyingkirkan semua kotoran batin itu. Ketakutan akan dosa, akan neraka gitu ya, keserakahan, itu udah nggak ada nanti kalau kita mampu hidup dalam kasih yang sempurna. Nah, kemudian makanya Yesus mengajarkan ya, perbaiki dari dalam ya. Dari apa? Dari hati dan pikiran. Hati harus ada kasih, harus baik dulu. Pikiran kita isi dengan makanan-makanan sehat seperti tubuh jasmani ini. Harus kasih makanan yang sehat agar tubuh jasmani ini sehat. Begitu juga dengan jiwa kita, harus dikasih makanan rohani yang sehat. Apa itu? Nah, seperti saat ini kita berkumpul, ya, kita saling berbagi hal-hal positif. Kita membaca hal-hal positif, sehingga akal kita, otak kita diisi dengan positif. Nah, otak kita diisi dengan hal yang positif, hati kita akan positif. Hati kita positif, roh kita kuat.
Dengan begitu, kita bisa mencapai optimalnya kita sebagai manusia, Bang Jiko. Itu yang dikehendaki oleh Sang Pencipta buat seluruh manusia. Terima kasih, teman-teman. Iya. Ya, cuman ini mungkin agak ini ya. Tapi saya mohon penjelasan ini agak-agak ini dikit. Kan ajaran kasih gitu kan. Ya, hubungan dengan sesama manusia. Bahwa manusia itu memang makhluk yang harus diperlakukan secara manusiawi begitu. Nah, di satu sisi ini kan kalau kita sudah bicara konsep ketuhanan itu tidak bisa dilepaskan bahwa Yesus ini ada dua natur kan gitu. Dia sebagai dia memiliki natur ilahi dan memiliki natur sebagai manusia. Nah, natur dia sebagai manusia inilah yang kemudian di dogmanya itu kan dia disalib di tiang salib sebagai konsep penebusan dosa begitu. Nah, kan kalau kita sebagai manusia biasa berpikiran logik ini kan ada semacam kontraproduktif begitu. Di satu sisi iman Kristiani itu mengutamakan ajaran kasih, di sisi lain Yesus ini dia sebagai natur manusia itu diperlakukan secara katakanlah tidak berperi kemanusiaan kan gitu. Nah, ini menjadi tidak logik sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan misalnya apakah tidak perlu nyawa Yesus itu tanpa harus disalib itu dengan cara mengorbankan binatang sebagaimana peristiwa Abraham menyembelih anaknya Ishak, ya kan? Artinya apa? Kalaulah nyawa manusia itu tidak dihargai oleh Tuhan Sama Pencipta itu, maka pasti Ishak itu tidak digantikan dengan seekor domba. Tetapi karena nyawa manusia itu harus dihargai secara kemanusiaan, maka digantilah penyembelihan itu dengan seekor domba. Seharusnya kan Ishak kalau dalam iman Kristiani. Nah, kenapa tidak diperlakukan sama ketika Yesus itu harus dikorbankan? Kenapa tidak ada peristiwa yang harus menggantikan nyawa dia itu dengan nyawa seekor hewan misalnya? Sehingga ajaran kasih ini berkesesuaian dengan implementasinya. Ya kan, Yesus sebagai natur manusia. Artinya ini hanya pertanyaan logik saja tanpa saya membantah iman Kristiani. Ya, mungkin saya jawab sebelum teman-teman ya, Bang Jiko ya. Kalau kita melihat dengan jujur, apakah kematian Yesus itu dibunuh oleh para pengikutnya sebagai korban? Jelas tidak. Kenapa? Apa yang membuat dia dibunuh? Kalau kita lihat, kita baca, Bang Jiko, karena dia menegur tokoh-tokoh yang hidup di zaman itu, menegur kemunafikan mereka. Ya, mereka mementingkan diri mereka sendiri. Mereka di bait suci misalnya ya, mereka mengkomersialkan hewan korban itu. Kemudian mereka juga munafik dalam artian juga mereka berdoa harus dilihat orang ya. Jadi Yesus datang, dia menegur. Karena dia menegur begitu, orang-orang itu jadi merasa terganggu. Nah, Allah yang Maha Tahu itu tahu manusia yang hatinya udah jahat begini, ya, yang mementingkan diri sendiri, pada akhirnya akan membunuh dia. Sehingga ya para ahli Taurat, orang Farisi di zaman itu menuntut Yesus untuk dibunuh. Mereka mencari kesalahan dia, tidak ketemu, ya, sampai mereka menginterogasi dia, apakah engkau anak Allah itu? Yesus mengatakan, ya, Anda yang mengatakannya, dan mereka mengambil inilah kesalahan dia, dan mereka menganggap ini menemukan satu kesalahan penghujatan kepada Allah. Tetapi apakah Yesus berbohong? Tidak, karena memang roh Allah ada pada dirinya dia. Kolose 1:19, Kolose 2 ayat 9, ya, kemudian Yohanes 1:14.
Nah, ini kembali lagi nanti kepada konsep kealahan yang adalah roh itu ya, Bang Jiko ya. Nanti ini panjang lagi. Tapi saya tidak mau ke sana, saya balik lagi ke arah spiritualitas ini aja. Jadi pengorbanan Kristus di atas kayu salib dalam artian karena dia mau nggak mau menegur semua orang itu, dia harus menunjukkan jalan yang benar. Dan bahkan dia mengatakan, jangan takut pada yang bisa membunuh tubuh, tetapi takutlah yang bisa membunuh jiwa dan tubuhmu. Artinya apa? Bahkan dikatakan orang percaya yang anggap sebagai anak, kalau berbuat salah akan dihajar. Ya, Allah itu ya, dia lebih mementingkan jiwa manusia itu, karena jiwa manusia inilah yang nanti akan abadi, Bang Jiko. Sementara tubuh jasmani kita, Bang Jiko, ya kita bisa berumur sampai 70 tahun pun itu udah sangat luar biasa. Kita udah dikatakan bonus. Ya mungkin ada orang di atas 100, tapi saya rasa jarang sekali ya. Rata-rata orang sekarang 75-80 udah pada mati lah. Jadi Allah itu, Bang Jiko, mementingkan jiwa yang ada di dalam tubuh jasmani kita, Bang Jiko. Itu yang mau Allah selamatkan. Itu, Bang Jiko, terima kasih. Artinya, Jiko, ya baik. sebelum Saya ditambah, tanya kamu satu hal. Enggak, Sebentar, Jiko. artinya. Sebentar, Jiko. Dari mana kamu tahu ajaran Kristen itu ajaran kasih? Dari mana kamu tahu? Iya, ini dari apa? Diskusi kan saya bertanya. Dari mana? Kamu bisa mengatakan ajaran Kristen itu ajaran kasih? Tahu nggak dari mana? Iya, jadi saya sebagai orang yang tidak mengimani Kristen, saya tahu bahwa Kristen itu ajaran kasih dari saya dialog seperti ini. Teman-teman Kristen mengatakan Iya, bahwa secara ayat tahu nggak dari mana? kalau di ayat itu apa, ada ayat itu saya diajarin itu bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, ya kan, dengan segenap jiwamu, hatimu, dan akal budimu, dan kasihilah sesama manusia gitu kan. Artinya Seperti dirimu sendiri. iya, seperti dirimu sendiri. Di situ Begini, saya Pak, sorry Pak Jiko, Ya. saya itu koreksi sedikit Pak Jiko soal kasih Pak Jiko ya. Yesus itu menyatakan begini Pak Jiko, kalau Pak Jiko mempersoalkan kenapa sih sepertinya itu tidak kasih. Justru Yesus berkata begini dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 Pak Jiko, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi justru karena kasihlah Yesus mati, itu loh Pak Jiko. Itu, silakan Pak Story lanjut. tapi kan begini pertanyaan logiknya, apakah Yesus ketika disalib itu dia menyerahkan dirinya atau melakukan perlawanan? Kalau dia menyerahkan dirinya itu tepat yang dikatakan Bang Asbi. Tetapi kalau dia melakukan menyerahkan perlawanan, menyerahkan ya artinya kalau dia menyerahkan dirinya itu tepat. Banyak ayat Pak Jiko, misalnya kalaupun dia melawan bisa Pak Jiko, ketika apa namanya Petrus ya, bapak-bapak yang memotong telinga pengawal. Petrus. Tapi Memotong, disembuhkan. ya, memotong Kan terus Yesus imam juga besar. berkata, iya imam besar, tidak seorang pun yang mengambilnya daripada aku, tapi aku memberikannya gitu. Tapi kan Memberikan Pak Asbi, untuk mengambil. ya. Ya. Tapi kan Pak Asbi kan Yesus kan berdoa itu. Eli Eli lama sabachthani katanya. Gini, Artinya apa? Ya. Ini Pak Iya. Pak Jiko, saya tambahi ya sedikit. Kalau tadi Pak biasa saja menjelaskannya dari sudut yang lain ya, dari sudut roh ya, saya dari sudut ini ya, gugatan tadi ya, bahwa Yesus menegur gitu, itu betul. Nah, saya mau menjelaskannya dari sisi hukum aja begini. Ada dulu bertanya Muslim begini, kalau misalnya seluruh Israel saat Yesus itu datang bertobat, kira-kira Yesus masih perlu mati nggak? Pertanyaan ini bagus, hampir mirip dengan yang Pak Jiko tanya secara logika. Saya jawab, masih perlu mati Yesus itu. Kenapa? Karena untuk membuktikan bahwa hukum maut itu tidak adil dalam menghakimi manusia, untuk mengambil alih semua penghakiman dari tangan maut, memang Yesus harus mati, Pak. Nah, kalau semua manusia itu memang sudah divonis mati karena memang sudah terbukti bersalah, Yesus itu kebalikan. Makanya ada tertulis begini,
Adam pertama itu, karena persekutuan dengan Adam, semua manusia itu mati. Dan persekutuan dengan Kristus, manusia itu dibangkitkan. Jadi memang Yesus itu harus mati. Untuk apa? Karena seorang anak manusia yang tidak berdosa disembelih maut, diambil kerajaan maut. Tetapi dalam hukum yang buruk itu, hukum yang dibuktikan tidak adil dalam menghakimi orang, menghakimi sesuatu, itu tidak bisa digunakan lagi. Makanya maut itu disebutkan kalah. Hai maut, di mana sengatmu? Sudah kalah, sudah tidak berdaya lagi. Makanya begini, kenapa Yesus disebut akan menghakimi semua orang? Yesus itu jadi akan menghakimi semua orang karena dia merebut penghakiman atas maut. Jadi kalau ternyata ditanya, Pak Jiko kan bilang begini loh, kenapa harus disalib Yesusnya? Kenapa nggak digantikan saja dengan domba atau dengan binatang yang lain? Loh, itu kan memang sudah terjadi di Torah kan? Israel melakukan penebusan-penebusan dengan binatang yang tidak setara, Pak, dengan manusia. Kenapa? Selalu Israel itu berulang-ulang. Bahkan Imam Besar Harun pun harus mempersembahkan korban penebusan dosa karena dia manusia berdosa, Imam Harun itu. Nah, sementara Yesus disebutkan juga imam, tetapi bukan menurut Imam Besar Harun, bukan menurut hukum Imam Besar Harun, bukan. Jadi Yesus itu disebut imam karena dia perantara mewakili manusia sepenuhnya dari sisi Allah. Tadi kan Pak Jiko bicara dua natur. Dari sisi Allah dia mewakili sepenuhnya Allah, dari sisi manusia dia mewakili sepenuhnya manusia. Dia itulah sang imam, membawa persembahan dirinya sendiri kepada Allah. Gitu loh. Supaya apa? Supaya setara, Pak. Yang ditebus ini manusia. Gitu. Kalau binatang yang dipakai persembahan itu tidak setara. Makanya Israel dulu berulang-ulang. Gitu. Binatang kan nggak bisa setara dengan manusia, Pak. Begitu. Ya, silakan lanjut. Ya, Bapak-bapak, sebelumnya saya mau pamit ya. Saya mau turun, udah istirahat. Maaf kalau ada salah kata teman-teman. Tadi yang Bang Jiko pertanyakan mungkin biar dilanjutkan oleh teman-teman tuh Bang Jiko ya, tentang Eli laba sabachthani, itu bicara kristologi, Bang. Oke, semua saya pamit. Ya, terima kasih banyak Pak. Biasa saja. Terima kasih Pak. Ya. Shalom. Iya. Saya juga mau pamit. Saya mau berangkat kerja ini. Silakan dilanjutkan sama teman-teman yang lain. Saya juga ini udah pukul 10:30 ini tempat saya ini. Tapi begini, pada dasarnya saya berterima kasih kepada teman-teman narasumber Kristiani atas pencerahannya. Saya sering naik di komal-komal seperti ini sebenarnya ingin menambah wawasan pengetahuan, sebab hanyalah dengan cara saya mengetahui apa yang menjadi makna-makna perbedaan kita di dalam beragama ini yang bisa lebih menumbuhkan toleransi beragama. Dan apapun yang disampaikan oleh teman-teman Kristiani tadi berkaitan dengan keimanan Kristen, saya sebagai muslim itu selalu dalam posisi menghargai dan menghormati itu sebagai sebuah perbedaan. Enak ya Jiko ya, diskusinya kan, tanpa penghujatan. Luar biasa, iya Bang Mikir, inilah makanya saya sengaja membuat diskusi yang kondusif begini untuk memberikan contoh ini kepada Bang Mikir. Pak Jiko, kenapa kami seringkali agak keras? Sebenarnya kami nggak pernah menghujat, tapi kami mau melihat kau bicara apa. Kau aja nggak mengerti apa yang kau percayai, itu doang kok. Saya nggak mau menghujat. Enggak. Tapi kalau Pak Jiko dengan tulus hati bertanya, tanpa menyentuh kekasaran dalam adab bicara, kami kekristenan seperti ini, sopan santun. Iya. Tapi kalau Pak Jiko perhatikanlah, baru naik mereka udah ngomong pangpung, astaga. Kadang-kadang kita pikir ini yang punya adab, enggak kan gitu. Tapi Pak perhatikanlah, nyaman kan Pak? Kenapa Pak? Dikatakan seperti ini Pak, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Itu yang kami harus lakukan Pak. Kalau kami diampuni, kami juga harus bisa mengampuni orang yang bersalah pada kami. Itu poin pertama. Tetapi kadang-kadang untuk mengampuni itu Pak, butuh yang namanya jiwa besar.
Nah, itu yang ditunjukkan oleh Kristus, Pak. Oh, mana dia? Kabur. Oke, lanjut kakak. Wanda, naiklah kamu ya. Suruh belajar pun nggak mau kau ini. Kabur dia, kabur. Sok-sokan tahu, nulis teos aja salah ya.